Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Tio dengan channel YouTube Mas Tio 155. Saya akan mereview ya Supra X 125 injeksi 2015. Motornya kondisinya seperti ini ya. Jadi Supra X 125 ini itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu Spoke itu masih peleknya masih ruji, belakang belum cakram ya. Kalau yang kedua itu CW itu udah menggunakan peleknya, sudah menggunakan pelek palang ya, sama belakangnya sudah menggunakan cakram, jadi sudah menggunakan double disc. Penampakannya seperti ini. Kita akan review kelebihan dan kekurangannya apa saja. Kelebihan pertama ini dia sudah menggunakan FI ya, full injection ya. Nah, full injection ini sudah menggunakan mesinnya sudah menggunakan injection, jadi motornya lebih irit ya. Beda dari yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu masih menggunakan karburator. Kalau sekarang ini sudah menggunakan injeksi, jadi motornya lebih irit, lebih mudah perawatannya. Yang kedua ini desainnya sudah modern ya, seperti ini. Jadi lebih ramping dari sebelumnya ya. Nampak depannya seperti ini. Jadi dari kepala ini masih seperti yang desain yang sebelumnya ya. Mulai dari yang bawah, kalau yang bawah ini sudah baru ya. Jadi yang ratingnya ini agak kecil dia di bagian tengah ini itu sudah kecil, jadi nggak melebar ya kayak kemarin ya, seperti ini. Spakeboardnya masih sama. Belakangnya seperti ini. Belakangnya juga lebih simpel. Stop lamp yang belakang juga lebih kecil. Ini dari samping, knalpotnya juga udah beda. Kalau yang kemarin itu dia nggak ada, dia chrome semua, nggak ada yang tataan seperti ini ya, buat penahan panas. Kondisinya seperti ini. Kelebihan ketiga ini sesuai dengan spesifikasinya. Kalau CW itu double disc, jadi kalau yang CW ini kelebihan ketiga itu sudah menggunakan double disc ya, depan belakang sudah menggunakan cakram, ini belakang juga sudah menggunakan cakram. Jadi kalau misalkan kita bepergian jauh, remnya sangat pakem ya, jadi nggak beda dari yang tromol ya. Itu kelebihan ketiga. Kelebihan keempat ini sudah menggunakan cas ya, sudah menggunakan cas portable, tapi dia lucunya itu sudah menggunakan cas ya, jadi bisa sambil ngecas kalau kita bepergian ya. Kelebihan keempat di situ. Kelebihan kelima kelebihan selanjutnya ini sudah menggunakan kunci magnet ya. Nah, ini sudah menggunakan kunci magnet. Sebenarnya ini dari yang sebelumnya sudah menggunakan kunci magnet juga ya, cuma ini juga termasuk kelebihan ya, walaupun dia belum menggunakan alarm. Kalau tahun ini pun belum menggunakan alarm, masih menggunakan kunci magnet. Nah, kelebihannya di situ. Kelebihan keenam ini motornya tuh super irit ya, Supra X 125 ini ya. Sangat irit. Kalau kita buat kerja itu lebih efisien dalam mengeluarkan konsumsi bahan bakarnya. Jadi kita bisa meminit biaya pengeluaran. Jadi motor ini itu bagus kalau kita buat keseharian ya. Kelebihan ketujuh motor ini tuh harga jualnya stabil ya. Harga jualnya stabil kalau kita jual kondisi second ya. Jadi banyak peminatnya kalau Supra X 125 ini ya.
Kelebihan ke-8, suku cadangnya mudah ya. Nah, motor ini itu suku cadangnya mudah sekali. Kalau kita ada apa-apa di luar sana itu banyak yang menjual ya, maupun ori maupun KW ya. Jadi nggak usah khawatir buat pengguna Supra X125, karena suku cadangnya kalau misalkan ada trouble di jalan itu masih banyak yang jualan di sini ya. Itu kelebihannya ya. Kekurangannya dari Supra X125 ini itu posisi cas ya. Posisi casnya itu di dalam, kayak tadi ya. Jadi kalau kita ngecas itu agak-agak kabelnya agak ke sini. Jadi enggak, sebenarnya dari produsen itu harus ngasih cas portable itu di pinggir sini ya. Jadi kita enak gitu kalau kita misalkan ngecas posisi kita riding gitu ya. Kekurangan yang pertama itu ya. Nah, kekurangan kedua itu posisi busi ya. Jadi posisi businya itu posisinya di bawah ya. Nah, posisinya itu di bawah ya. Benar. Posisinya businya itu di bawah ya. Jadi kalau misalkan posisi banjir apa gitu, jadi lebih riskan ya. Jadi kalau kita airnya masuk ke dalam mesin, takutnya itu mesinnya trouble. Jadi kekurangan kedua dari motor Supra X125 itu businya itu posisinya di bawah ya. Jadi lebih riskan, harus berhati-hati ya. Kekurangan ketiga itu motor ini tuh kalau kita menanjak itu kurang bertenaga ya. Jadi motor ini tuh kekurangannya di situ. Kalau kita misalkan menanjak itu harus ada yang namanya ancang-ancang ya. Jadi nggak bisa mendadak. Kalau kita posisi mendadak, kita langsung kita menanjak gitu, powernya kurang. Jadi di situnya Supra X125 ini beda dari yang karburator. Kalau karburator itu posisi kita nanjak pun, Supra X125 yang karburator kalau posisi nanjak pun itu tenaganya mumpuni ya, beda sama yang ini ya. Kalau yang ini tuh kalau kita posisi menanjak itu kelemahannya di situ. Kekurangan keempat ya. Keempat dari Supra X125 ini itu lampunya ya. Kalau lampunya itu belum LED ya kalau yang 2015 ya. Jadi lampunya masih kuning gitu. Jadi posisi kalau kita malam riding itu kurang ya, cahayanya kurang. Jadi diupayakan kalau misalkan cahayanya kurang itu lampunya diganti aja, nggak apa-apa, disesuaikan aja. Itulah dari motor ini ya, kelebihan dan kekurangannya itu ya. Kesimpulan dari video ini itu motor ini tuh kalau misalkan buat harian itu tidak ada masalah ya. Buat kerja gitu itu lebih rekomendasi ya. Motor ini itu sangat-sangat cocok lah kalau kita hidup di perkotaan maupun di desa. Kalau di desa. Jadi kesimpulan seperti itu. Sekian dari video saya untuk review hari ini. Semoga review ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman membutuhkan motor second atau motor baru, setidaknya hampir sama ya. Soalnya ini motor baru yang sekarang pun kondisinya bentuknya itu masih sama ya dari yang ini ya. Mungkin ada yang fiturnya mungkin ditambah-tambahin, mungkin ada ya. Jangan lupa teman-teman subscribe YouTubeku Mas Tio 155 biar channelku berkembang. Subscribe, like, and share ya. Jangan lupa itu. Sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.